Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah, tentang hijrah ke Taif. Ketika Rasulullah SAW melihat penistaan yang dilancarkan kaum Quraisy kepada beliau, berhijrahlah beliau SAW ke Taif di tahun ke-10 kenabian bersama Zaid bin Haritsah. Nabi SAW menuju ke kaum Saqif dan meminta pertolongan dari mereka untuk melawan kaum Quraisy yang sangat keterlaluan. Permintaan beliau ditolak mentah-mentah, bahkan kasar oleh mereka. Malah mereka menyuruh orang-orang durjana dari kaumnya untuk memaki Nabi. Mereka melempari Nabi dengan batu sehingga mengalirkan darah dari urat kakinya. Nah, jadi pada tahun ke-10 kenabian itu banyak yang terjadi. Kejadiannya itu wafatnya istri Rasulullah yaitu Khadijah serta pamannya yaitu Abu Thalib, pernikahan Nabi dengan Saudah dan Aisyah, datangnya utusan dari Najran. Nah, itu semua terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Nah, jadi pada saat itu Nabi memutuskan untuk pergi ke Taif menemui Bani Saqif. Nah, Bani Saqif itu kaum Saqif itu adalah salah satu kaum yang terpengaruh seperti Quraisy di Hijaz atau Jazirah Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi mendatangi kaum Saqif? Karena dakwah di Mekah menghadapi penolakan yang sangat keras dari kaum Quraisy. Setelah Abu Thalib wafat, perlindungan sosial dan politik terhadap Nabi semakin lemah. Nah, apa harapan Nabi datang ke kaum Saqif? Harapan Nabi kaum Saqif mau menerima Islam, lalu mereka dapat memberikan perlindungan kepada beliau dan kaum muslimin yang lemah. Taif dapat menjadi pusat dakwah baru jika Mekah tetap menolak. Jadi tujuan Nabi itu bukan sekadar untuk mencari tempat tinggal, tapi juga mencari masyarakat yang mau mendengarkan dakwah dan melindungi kaum muslimin. Kenapa harus Taif yang dipilih? Karena Taif itu adalah kota terbesar kedua di Hijaz setelah Mekah. Nah, Taif saat itu merupakan kota penting setelah Mekah karena Taif itu kuat secara ekonomi dan politik, juga dihuni oleh kaum yang berpengaruh seperti kaum Saqif. Nah, memiliki pengaruh politik di Jazirah Arab. Nah, Taif juga dekat dengan Mekah. Jarak dari Taif ke Mekah itu sekitar 70-90 km. Sehingga masih bisa memungkinkan untuk ditempuh secara jalur darat. Memiliki kekuatan yang dapat memerangi Quraisy. Bahkan kekuatan orang-orang di Taif itu lebih kuat daripada kaum Quraisy. Nah, ada hubungan sosialnya dengan kaum Quraisy. Nah, penduduk Mekah dan Taif memiliki hubungan perdagangan, pernikahan, dan persekutuan tertentu. Karena itu Nabi SAW melihat peluang dakwah yang cukup besar di sana. Nah, pada saat itu Nabi mendatangi pemimpin-pemimpin di Taif, yaitu Abd Yalil bin Amr, Mas'ud bin Amr, dan Habib bin Amr. Beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, tapi ajakan Nabi itu ditolak secara mentah-mentah. Bahkan mereka menyuruh orang-orangnya, bahkan anak kecil, untuk memaki-maki Nabi sampai melempari batu kepada Nabi. Tapi meskipun demikian, Nabi SAW tidak pernah mendoakan kebinasaan untuk mereka. Ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif, Nabi berharap agar kelak dari keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah
semata. Nah, benar saja doa Nabi itu dikabulkan setelah peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah pada tahun 13 Hijriah. Penduduk Taif akhirnya memeluk Islam, dan orang-orang Taif itu adalah salah seorang yang kaum yang sangat berpengaruh untuk Islam. Anak-anak di Taif jadi yang membebaskan Persia dan Romawi, dan mereka mengikuti perang-perang besar lainnya. Nah, jadi cerita-cerita ini diceritakan pula bahwa setelah Nabi mengajak kaum Taif untuk memeluk Islam, namun ditolak, Nabi akhirnya menetap 10 hari di Taif, lalu pergi. Nah, pernah diceritakan tentang saat Nabi dilempari batu, Nabi berteduh di bawah pohon di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Nah, apa rujukan semua ini? Rujukannya itu Sahih Al-Bukhari, Kitab Bada' Al-Khalq, hadis nomor 3231. Penomoran ini bisa berbeda dalam beberapa cetakan. Lalu adapun Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, pembahasan khuruj Rasulullah ila At-Taif. Lalu adapun At-Tabaqat Al-Kubra Juz 1, karya Muhammad bin Sa'ad, yang meriwayatkan perjalanan ke Taif dan berbagai detail terkait sirah Nabi. Lalu adapun Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibnu Katsir. Jadi itulah cerita tentang perjalanan hijrah Nabi ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.